Baik, terima kasih Gus Solih Anda masih bersama dengan kami dan saya ucapkan kembali Gus Solih untuk bisa bergabung bersama dengan kami karena telah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu Ibu Elizabeth. Ibu Eli, selamat pagi, Bu. Pagi, Indi. Iya, selamat pagi. Senang banget ini pertama kali bersama dengan Ibu. Biasanya Iya, cuma Indi. dengerin terus tenang. Ibu apa kabar? Mungkin boleh sampaikan apa namanya salam buat Genu Sami semua tahun baru ya Bu. Ini awal eh Ah, sudah yang kedua ya. kemarin sudah. Iya, yang kedua tuh kan ini sampai kelupaan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yes, baik. Gun Salmi seperti biasa kita akan Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui pesan teks ya di 081 225 225 949 atau di 081 575 5758 00 949. Anda yang tidak bisa teks bisa telepon juga di 8455 949. Ibu, hari ini ada em, sesuatu yang khusus yang mau disampaikan buat Gunsolwi semua sebelum kita nanti menjawab pertanyaan yang masuk. Ah, oke, dari saya Mhm, ya cuman itu aja. Tahun ini jangan lupa percaya Tuhan dengan segenap hati mhm. supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan ya. Karena Yes. ada banyak hal baru yang Tuhan sedang kerjakan Amin. dan sudah dimulai dengan Tuhan. Itu Iya, aja. betul. Tetap harus percaya, tetap harus yakin ya, Bu. Kemarin itu saya sempat tangkap satu hal yang cukup menguatkan ya. Jadi ketika kita berdoa itu, Ibu pesankan eh, percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang mendengar ya, Bu. Jadi Iya, kalau kita tidak ada intro itu juga rasanya kita berdoa kepada siapa kita bingung gitu ya. Kita tahu Tuhan iya, tapi kita nggak mengakui kalau Tuhan mendengar. Itu ada banyak yang bisa keskip kelupaan Bu kalau ngomong gitu. Misalnya kayak Indi gitu secara pribadi juga kadang kalau berdoa itu langsung menyampaikan sesuatu tapi tidak diawali dengan saya percaya Tuhan mendengar sebelum menyampaikan sesuatu gitu Bu. iya. Memang itulah daripada hasil pertumbuhan iman seseorang, Iya, pengenalan dia secara pribadi dengan Tuhan itu akan membuat kita ini berdoa dengan seperti kualitas seperti apa. yes. Kalau percaya Bapaknya menyertai dan selalu diam bersama dia, ya dia akan berdoa dengan pede, Mhm. gak Iya, ragu-ragu bahwa Tuhan mendengar doanya. yes. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau telepon, boleh. Pak Pandan Budi ya? Boleh silakan Pak. Ke ini ya, teleponnya. Oh, siap, sebentar. Halo, iya, Pagi, pagi. Iya, silakan Pak. selamat pagi juga Bu Anies. Pagi Pak Pandan Alhamdulillah, Budi, Tuhan memberkati. Mm-mm. Tuhan berkati Bapak juga. Eh, ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Elis. Iya Pak Ketika Pandan. saya membaca kisah Abram di Kejadian 12 ya, di awal di mana Tuhan katakan bahwa Abram kamu dengan Sarai ke Kanaan, tapi ada saat di mana timbul kelaparan yang cukup hebat gitu, kemudian membuat Abram itu tidak ke Kanaan tapi pergi ke Mesir dengan Sarai di sana. Nah, ada hal yang ingin kami tanyakan. Ketika Abram bukan Abraham, ketika Abram ke Mesir, dia pasang badan istrinya eh, karena istrinya ini kan cantik, cantik. Betul. Takut kalau nanti diperistri oleh Fir'aun begitu. Sampai-sampai kemudian berbohong, katakanlah kamu nanti kalau di depan Fir'aun kamu sampaikan bahwa kamu adikku gitu.
Sementara saya melihat Abraham ini adalah bapak orang beriman. Gitu. Nah, pertama ketika muncul kelaparan sehebat itu, kemudian bisa pergi ke Mesir tidak sesuai dengan rancangan Tuhan gitu. Dan kemudian di sana pasang badan sampai kemudian berbohong dan akhirnya memang mau dipersunting oleh Firaun. Dan kemudian Abraham lagi juga mau diganti dengan apa itu istilahnya kekayaan seperti kambing domba, lembu, keledai jantan sampai disediakan juga budak-budak lagi dan perempuan dan Abraham mau itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kegalauan saya, hal ini pun bisa terjadi pada saya juga. Karena saya juga tidak merasa bahwa saya begitu kuat gitu. Sementara saya melihat sosok Abraham adalah bapak orang beriman gitu. Ketika diberhadapkan pada satu masa yang sukar seperti ini, bisa keluar dari rancangan Tuhan begitu. Nah, kemudian yang menjadi kegalauan saya ini cukup hari-hari ini memikirkan hal ini, itu bisa saja terjadi ketika itu terjadi pada saya. Karena saya juga tidak merasa pede juga. Kemudian, apa yang perlu kita bangun, Bu Elis? Ketika nanti satu saat pun terjadi satu masa yang sehebat seperti yang dialami oleh Abraham, sampai kemudian Abraham keluar dari rancangan Tuhan dan kemudian pergi ke Mesir, kembali kepada dunia. Nah ini Bu Elis yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kami bangun ketika nanti diperhadapkan pada satu keadaan yang sehebat itu gitu. Jangan sampai saya pun murtad ataupun kemudian keluar dari rancangan Tuhan. Mungkin perlu penguatan dari Bu Elis bisa memberikan pencerahan kepada saya atau kepada pemirsa lainnya barangkali. Demikian Bu Ya, Elis, terima kasih. Tuhan memberkati. makasih Pak Ham dan Budi. Saya mencoba menjawab ya. Abraham itu sebetulnya orang Mesopotamia, bukan bukan memang dia dulunya orang dari Mesir itu ya, Mesopotamia itu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, walaupun Tuhan udah berbicara sama dia bahwa Tuhan akan bawa dia masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, cuman dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang Tuhan itu masih mengizinkan kita ini berjalan yang dianggap Tuhan masih bisa ngelewatin itu, dibiarkan asal itu tidak membahayakan dia, masih oke. Tuhan masih ikut. Karena perjalanannya Tuhan kan nggak bilang begini, ke sana, misalnya ke Kanaan. Tapi Kanaan waktu itu tuh Abraham juga belum tahu loh, Kanaan tuh mana loh, tanah perjanjian itu yang dimaksudkan Tuhan itu mana itu juga dia belum tahu. Karena dia sebagai orang asing ya, dalam perjalanan dia aja bisa ngelewatin satu daerah, atau di daerah itu dia mengalami ketakutan. Ketakutan karena sebetulnya rajanya waktu itu tuh kalau nggak salah ya rajanya bukan Firaun. Yeah. Nah, ketika di apa namanya dia berbohong, sebetulnya dia tuh bukan makake istrinya Pak Pandan Budi. Dia bukan makake istrinya, tapi dia bersembunyi di balik kecantikan, berlindung atau bersembunyi di balik kecantikan istrinya. Karena dia takut kalau dia dibunuh gara-gara istrinya yang cantik itu. Nah, itu sebetulnya dialami juga kan dengan Ishak. Ishak juga mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan Abraham gitu. Dan sebetulnya karena Abraham akhirnya mengaku bukan Sarah sudah diambil terus ditukar dengan kambing domba, enggak loh Pak. Kalau menurut pembacaan itu sebetulnya dia enggak ditukar, Sarah enggak ditukar dengan
Dengan kambing domba enggak. Tapi pada waktu dia ketahuan bahwa Sarah ini ternyata istrinya, bukan saudara. Tapi jujur juga dia nggak bohong karena dia sebetulnya menikah dengan sepupu sih ya, sebetulnya ya. Ya. Dengan keluarga juga sih Masihan. Iya. Jadi eh, sebetulnya bukan kesalahan fatal, cuman kesalahannya Abraham itu dia sempat ketakutan aja. Takut maka dia bersembunyi di balik istrinya. Terus karena itu si raja ngasihin apa sama dia berbagai hadiah itu kambing domba dan semuanya dikasih. Nah, untuk menghadapi masa-masa sukar dan sulit yang akan datang, perbedaannya gini Pak Pandan Budi. Perbedaannya di masa itu Roh Kudus belum diberikan sama kita sehingga diberikan kepada Abraham sehingga dia bisa salah jalan, dia bisa salah pilih. Tapi hari-hari ini setelah Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita sebagai umat Allah sehingga Roh Kudus itu yang akan memberi alarm sama kita. Misalnya nih contoh kita mau bohong. Tuhan bilang, jangan kamu bohong. Sebab jika kamu bohong, kamu berpikir gak ada yang tahu. Tapi sesungguhnya Tuhan yang menjaga hatimu dan menyelidiki hatimu tuh yang paling tahu. Dan dia yang akan membalas semua perbuatanmu ini. Sehingga akhirnya dengan diingat itu kita nggak jadi bohong. Ya, kalau misalnya kita mau sombong nih, tiba-tiba Roh Kudus ngasih tahu, kamu kenapa bela diri? Kenapa kamu sombong? Gitu kan? Itu sombong lo bela diri. Nah, sehingga akhirnya kita nih, oh ya Tuhan, ampuni aku. Aku salah nih, langsung bertobat. Kalau sudah bertobat ya jangan dilakukan lagi. Dan selama Pak Pandan Budi dalam masa sukar dan sulit, Pak Pandan Budi terus percaya sama Tuhan Yesus, percaya dengan pimpinan Roh Kudus. Saya sih percaya ya, kita nggak akan salah jalan ya. Dan pasti Roh Kudus kasih tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita buat. Persiapannya mulai baca firman yang lebih lagi diperkatakan, direnungkan, dipikirkan. Oh, nanti bagian Roh Kudus mengingatkan kita. Iya. Iya. Seperti itu Pak Pandan Budi. Mungkin begitu Pak Bandan Budi. Jadi tidak usah takut dengan masa yang sukar dan sulit. Karena banyak ayat yang dikatakan di Maleakhi 3:18 dan kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Perbedaannya apa? Orang benar akan diluputkan dari masa sukar dan sulit, tapi orang fasik yang akan menggantikannya. Terus ditambah lagi, ada banyak janji Tuhan bahwa orang benar itu dia tidak mengejar berkat, tapi berkat yang akan mengejar kehidupan dia. Banyak sih janji-janji Tuhan, asal kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, saya rasa Tuhan akan menggenapkan janjinya buat kita. Orang benar ya, bukan orang baik ya Pak Budi. Orang benar yaitu orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang percaya Yesus dan melakukan kebenaran firman, maka saya percaya kita nggak akan mengalami yang seperti itu. Ya, susah-susah. Semua dunia ngalami perbedaan, resesi. Semua ngalami. Cuman kita dibedakan gitu loh. Dibedakannya mungkin kalau dagangan orang lain nggak laku, Tuhan akan bisa kirim orang untuk membeli barang dagangan kita gitu loh Pak. Mungkin dengan cara yang ya caranya Tuhan ya Pak Budi. Mungkin jelas, Iya. kalau nggak Oke, jelas boleh ditanya lagi. baik. Ini Pak Pandan Budi telepon lagi Ibu. Sebentar saya terima. Ya. Silakan. Eh, Terima kasih Bu Elis.
itu yang saya galaukan tadi, kisah Abraham di Kejadian 12. Iya, Kejadian Abraham di Kejadian 12 di sana. iya. Abimelek ya kayaknya rajanya. Rajanya Raja Fir'aun. Abimelek. Fir'aun. Raja Fir'aun. Oh, Fir'aun, Oh, ya. Fir'aun ya, Raja bukan Nabi Fir'aun. Melek ya. Sorry. Eh, Oke. tapi terima kasih sudah dikuatkan bahwa eh, itu memang mungkin bisa kita alami. Tetapi bagaimanapun Tuhan tetap membela kita. Saya juga Iya. kebetulan bersyukur hari ini kami di gereja kan ada kegiatan Gema, Ibu. Oh, Gerakan, membaca eh, Alkitab. maksud saya gerakan membaca Alkitab. Kan membaca Ya. Alkitab. Nah, kebetulan di Daniel 11 itu juga mengalami keadaan yang sama. Nah, Iya. saya membaca di Daniel 11 ayat 32 yang baru saja saya baca di sini memang dikecualikan bagi umat yang mengenal Allah. Iya. Ketika waktu itu kisah Daniel terhadap Persia kan juga mengalami hal yang sama, di mana kan ada kesusahan besar. Tetapi saya melihat di Daniel pasal 11 kalau tidak salah, di sana dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, ini mungkin juga cukup menguatkan saya. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Ibu, ketergantungan kita terhadap firman dan Roh Kudus ya Ibu. Iya, Pak. Baik Ibu. Itu benar sekali. Karena kekuatan kita cuma di situ, Pak. Iya, iya. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya merasakan kekuatan saya cuma ada di dalam firman dan Roh Kudus. Kalau nggak ada firman dan nggak ada Roh Kudus, saya sendiri mungkin nggak kuat ya ngadepi tantangan hidup yang begini banyak masalah dan persoalannya, Pak Pandan Budi. Iya, iya, baik. Baik, baik. Terima kasih Dan penjelasannya, hanya Bu dengan Lis. janji-janji Tuhan Tuhan yang saya memberkati. baca, terima kasih Pak Budi. iya, Terima kasih Mbak Indi. Ya, mari Pak. baik. Memang setiap apa namanya yang namanya tantangan dan kesulitan setiap orang dengan kapasitasnya masing-masing ya Bu ya. Tergantung tadi Iya, Ibu sampaikan, tergantung pertumbuhan. Setiap orang berproses secara pribadi. Tidak ada yang bisa judges ya Bu, nggak ada yang bisa menghakimi. Atau kadang kan yang terjadi si A itu memproses orang lain karena dianggap sedang di titik ini, padahal belum tentu ya Bu. Sering iya, terjadi juga orang berpikir bahwa orang tersebut sedang di titik ini padahal enggak, dia sudah kemungkinan di level 10 tetapi dinilai di level 1 sehingga diproses sedemikian rupa itu bukan perintah Tuhan juga prosesnya. Itu yang mungkin sering iya, terjadi di sekitar kita. Begitu ya, Bu? Pernah nggak, Bu? betul, betul. Jadi Ya, Bu. maksudnya Mm-mm. ya gitu. Mm-mm. Materi anak kelas 3 mungkin Iya. berat sekali buat kelas 1. Mm-mm. Tapi yang kelas 3 kan sudah mengalami materi-materi pelajaran kelas 1 kan, yang dulu dianggap anak-anak kelas 1 sukar dan sulit. Mhm. Tapi ternyata kan sudah dilewati, udah dijalani, udah Mm, berhasil, ya kan? benar. Seperti itu. Jadi Jadi buat tantangannya kelas masing-masing. 3, Mm-mm. ya, walaupun tuh hal yang baru, berat buat dia, ya tapi oke lah, levelnya lebih tinggi dari kelas 1. Tapi kalau kelas 4 yang lihat mat itunya, oh gampang itu, kamu nggak usah takut, itu gampang jawabannya begini-begini. Nah, dia sudah melewati pelajaran kelas 3. Jadi kita nih, dalam hal ini kita nggak bisa saling menghakimi. Mhm. Kita hanya bisa saling menguatkan dan Yes, meneguhkan. betul, betul. Setuju banget. Kecuali It- sama-sama levelnya loh ya, udah ya. Iya, Pengenalan benar. bukan Allah sudah satu level. Mhm. Silakan Pak Budi kalau ada pertanyaan lain. Baik, ini yang berikutnya selamat pagi Mbak Indi, pagi Bu Elis. Seperti tadi yang Pagi. dikatakan Mbak Indi, doa yang seperti apa yang pasti dijawab Tuhan. Karena kadang dua pikiran kita masih
karena kadang-kadang pikiran kita masih ragu-ragu. Oh, gitu ya. Kalau saya mikirnya intronya aja sih, saya yakin Tuhan menjawab doa gitu kan. Hanya, oh iya tadi lupa ngomong gitu. Kalau menyampaikan doa saya seperti itu, Ibu. Bu Elis ini mungkin boleh dijawab doa seperti apa? Kayaknya beberapa waktu yang lalu sudah sempat ada pertanyaan seperti ini juga ya, Bu. Iya, tapi nggak apa-apa. Boleh, Eh, silakan. kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14. Mhm. 1 Yohanes 5, 5:14. ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, Ini. Yes. inilah keberanian percaya kita kepada Yesus karena dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuai dengan kehendak dia. Hmm. Jadi kita kalau mau yakin doa kita pasti dikabulkan Tuhan, ya kita percaya bahwa doa yang kita minta ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hmm. Pasti itu dikabulkan, nggak mungkin nggak. Ya. Contohnya, kalau Yes. kita berdoa untuk saingan dagang kita, Tuhan buat usaha orang itu bangkrut, yo gak bakal dikerjain sama Tuhan. Gak mungkin dikerjain sama Ya. Tuhan. Itu. Tapi kalau berdoanya untuk supaya keluarga dipulihkan, orang disembuhkan, ya rumah tangga yang berantakan dipulihkan gitu, ya Tuhan kabulkanlah. Apalagi kalau memang bagian kita dikerjakan ya. Ya. Kalau kita minta pengampunan, berdoa untuk musuh supaya musuh itu satu kali Tuhan jamah, oh itu pasti dikabulkan sama Tuhan. Minta kesembuhan, ya secara umum Tuhan pasti sembuhin. Karena kelemahan kita udah dipikul dan penyakit kita udah ditanggung sama Yesus sendiri kan. Dan Ya. Yesus mau sembuhkan kita. Cuman ada orang-orang tertentu yang punya kasus kayak misalnya dengan kehidupan saya ya. Ya. Kenapa 30 tahun mataku kok belum dipulihkan Tuhan, belum disembuhkan. Ya itu sudah, saya cuma berpikir, itu kedaulatan Tuhan. Yang penting aku udah rela apapun yang terjadi, Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan bisa, Tuhan enggak, ya udah itu haknya dia. Yang Hmm. penting saya enjoy aja. Saya sudah enggak menjadikan penglihatan saya ini jadi berhala. Ya. Suka-suka Tuhan. Satu Nah itu. ini. Kalau Mm-mm. yang kemarin kita kupas itu kan dari Yohanes 11 ayat empat Yes. puluh satu. Pengenalan Yesus akan Bapaknya, kepercayaan Yesus akan Bapaknya, kemampuan Bapaknya akan membuat doa Yesus itu keren banget. Ya. Yohanes 11 ayat 41 Indri. Ya. Indri. Yohanes 11. Ayat 41b. Yohanes 11 41. Ya. Yang B ya, Ibu. Eh, Ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, ini ya Bu. Terus 42. 42. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, perhatikan doanya Yesus. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini Yesus kan belum ngomong apa-apa, belum minta apa-apa. Tapi Yesus itu percaya sekali bahwa Bapaknya tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam dia. Makanya walaupun dia belum ngomong apa-apa, tapi Yesus itu
dengan pemahaman dan pengenalan dia akan Allah dan menyadari posisi dia dengan Bapaknya seperti apa, maka Yesus berani ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau telah mendengarkan aku. Kata telah itu kan berarti sudah, Iya. ya kan? Yes. Ini Iya. ini kepercayaan, ngerti nih posisinya dia Iya. di hadapan Bapak seperti apa, dia tahu Yes. kemampuan Bapaknya seperti apa, kesanggupannya. Ini Mhm. pengenalan akan Allahnya itu kuat sekali. Iya. Yang Yes. kedua, dia berkata, aku tahu. Yesus itu tahu, ngerti bahwa Mhm. Bapaknya tuh selalu mendengarkan dia. Jadi hubungan ini bicara tentang hubungan Re- revelation antara Relation. Mhm. relationship antara Mhm. kita dengan Bapak itu Yes. sangat dekat gitu ya. Kalau Iya. nyadarin ini, Mhm. ya udah kita pasti akan berdoa dengan eh, Yakin. relasi kita dengan Bapak ini Mhm. akan membuat kita ini akan berani berdoa dengan percaya seutuhnya. Iya. Yes. Jadi mesti ngerti posisi kita juga ya, Bu. Posisi kita Iya, di hadapan Tuhan seperti apa. Kita ngerti apa status kita di hadapan Tuhan itu yang iya, buat kita pede, iya, kita yakin ya, Bu. iya. Ketika itu kita yakin Mm. banget. Ya, ketika kita mengucapkan sesuatu pun seperti yang Tuhan Yesus bilang, saya ngomong ini karena ada mereka supaya mereka tahu bahwa saya itu dari Engkau Bapa gitu ya. Jadi Ya, mengerti bahwa Yesus dan Bapa itu satu kesatuan gitu ya. iya. Seperti itu. Ini keren itu sih. Iya. Ah, Bu Alice ada lagi pertanyaan ini. Oh, baik. Sebentar. Oke, saya terima ya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yahya. Ya, Silakan Pak Yahya. selamat tahun baru, Belis. Ini Tahun dari baru Pak Yaya. Pak Ari, Ya, namanya Pak Silas Mendarjo. Oh, Pak. Sudah Iya, lama iya. ketemu. Pak Aryono, ya betul. Mm-mm. ya Ya, Pak Bandar. selamat Ya tahun dari baru, Bandar. Tuhan berkati ya Bu. Ya, Sehat-sehat. Tuhan berkati Pak. Bu, Amin. ini mau Tahun baru. tanya Bu, sering Ya, dibaca dan sering disampaikan, tetapi belum ada yang menjelaskan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal ini, Bapakku Bapak. dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan Ya, demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah, arti berbuah banyak ini, berbuah banyak tentang pengetahuan saja, atau berbuah banyak keberhasilan hidupnya, atau berbuah jiwa, Bu. Terima kasih, kita aja, Bu. Baik, terima Manusia. kasih Pak. Tuhan berkati. ya. Iya. Jadi buah yang di sini, Mhm. Pak Yaya, buah yang dimaksudkan adalah dengan kita ini nempel dengan ranting dengan pokok anggur itu. Mhm. Akhirnya kita ini ketika kita nempel sama Yesus, sama firman, kita akan menghasilkan melakukan banyak firman. Jadi sebetulnya buah ini adalah buah roh kebenaran. Nah, kalau Bapak mau tanya buah itu ada berapa? Ada satu buah pertobatan. Yang kedua ada buah jiwa-jiwa. Ketika Mhm. kita bertobat, perbuatan kita yang berubah itu apa? Banyak atau sedikit? Kalau bertobat terima Yesus selamat tok, tapi masih bohong, masih suka memfitnah orang, masih nggak bisa ngampuni orang itu buahnya belum. Tapi Mhm. buah pertobatan tuh hasilkan dari sifat karakter apa yang dulunya nggak benar setelah menjadi pengikut Yesus, buahnya adalah melakukan firman yang dulunya nggak bisa ngampuni jadi bisa ngampuni itu buah. Yang dulunya tersinggungan sekarang nggak tersinggungan. Kalau yang dulu sombong sekarang dia berani rendah hati, ya itu buah.
Yang kedua, buah jiwa-jiwa. Buah jiwa-jiwa ini setelah kita bertobat, berapa banyak jiwa yang dimenangkan. Karena kita bertobat, ngelihat pertobatan kita, jadi pelaku firman, berapa banyak orang yang bertobat karena kita. Jadi pelaku firman. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Setelah kita melekat sama firman, kita ini menghasilkan buah pelayanan apa? Mungkinkah kita menuai jiwa-jiwa? Ya, mungkinkah dengan kita, akhirnya karena kita melekat jadi pelaku firman, akhirnya kita menjadi buahnya, jadi pendoa syafaat, jadi pemimpin pujian. Nah, itu baru yang terakhir. Ya, nah, mungkin saya bisa jelasin ketika saya bertobat, buah-buahnya adalah saya berubah banyak dari perasaan tersinggung, mulai dari rasa sombong, atau banyak berubah, nakal yang dulu suka berkelahi, troublemaker, akhirnya jadi pendamai. Akhirnya buah yang kedua, buah jiwa-jiwa, semua keluarga bertobat terima Yesus. Mulai dari mami papi saya, nenek kakek saya, papa angkat saya, adik-adik, tante, semua misalnya. Terus teman-teman yang kenal saya dulu, misalnya seperti itu. Yang ketiga, buah pelayanannya setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya pelayanan jadi guru sekolah minggu, jadi pendoa syafaat dulu. Setelah jadi pendoa syafaat, jadi guru sekolah minggu, ya dari guru sekolah minggu berkembang lagi jadi pemimpin pujian di kaum muda, terus bertambah lagi jadi ketua kelompok di kaum muda, berkembang lagi jadi pemimpin pujian di kebaktian umum, akhirnya besuk, buah pelayanannya besuk ke sana ke sini, ya, terus mulai lagi. Nah, Tuhan tambah-tambahkan itu Pak, buah pelayanannya bertambah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Mungkin Pak Yaya jelas, kalau kurang jelas boleh ditanya lagi ya Ini Pak. telepon lagi Ibu sebentar. Ya. Iya, silakan Pak. Nah, terima kasih terima kasih Bu Felis. Ya, Pak Yaya. Memang saya masih kurang ya, karena pikiran saya buah, karena kita itu manusia, pikir saya buah jiwa, kalau mangga ya buah mangga, pikiran saya. Tapi kalau seperti itu berarti meluas ya Bu ya. Ya, Luas, jadi Pak. memang bersyukur saya sudah 2 gereja saya berdirikan sebagai PI, ya berhasil, bersyukur itu semuanya karena Tuhan. Sampai sekarang itu saya pikir apa buah-buah itu yang dimaksud buah jiwa, pengetahuan, tapi sudah dijelaskan dalam tulis. Terima kasih banyak Bu. Tuhan memberkati. Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yaya, Tuhan berkati. Iya, kalau kita lihat memang konteksnya itu Ibu tadi sempat sampaikan ya nempel dengan Tuhan. Karena konteksnya adalah eh, pokok anggur yang benar ya Bu ya. Kita jangan sampai lupa dengan konteks Pak ya, karena konteks itu penting banget. Kalau kita cuma ngambil satu ayat, nanti kita lupa oh begini. Jadi benar sekali yang disampaikan Ibu bahwa buah itu bisa holistik ya Bu. Nggak menutup kemungkinan semuanya Tuhan bisa kerjakan. Baik itu buah roh maupun yang Ibu sampaikan juga. Ada buah-buah yang nempel di kita. Mungkin kita bisa menjadi berkat. Kalau di bisnis, kita sukses dengan bisnis kita. Tidak menutup kemungkinan karena semua mudah ya Bu buat Tuhan ya. Seperti itu mungkin. Iya, ya. Tapi yang paling utama adalah Yes, tadi buah yes. pertobatan, karena kita ngerti Pertobatan. tadi kan, Mm-mm. buah pertobatannya. Yes, Terus dari nomor hasil satu. pertobatan diri kita, berapa buah dari jiwa-jiwa yang kita menangkan. Ya, Dengan melihat Yesus ada dalam diri kita gitu nyata.
Iya, betul. Iya. Jadi yang pertama adalah buah eh, pertobatan. Oke, baik kita kembali ke pertanyaan Ibu. Tadi sebenarnya ada satu yang terkait dengan pertanyaan Pak Pandan Budi seputar sama-sama masa kelaparan tapi yang dilewati sama Naomi dan Ruth. Kebaikan hati Ruth itu ya. Nanti saya sambung sedikit ini dulu deh dari pertanyaan. Shalom Mbak Indi, morning Bu Ailis. Saya mau tanya, Ya. apakah kita sebagai orang percaya yang lahir baru sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya? Apakah masih bisa dikuasai roh-roh lain? Misalnya, apakah ada yang namanya roh mamon? Kalau ada, bagaimana roh mamon bekerja dalam kehidupan kita? Mohon penjelasannya, Bu Elis. Terima kasih. God bless you. Kalau Roh Kudus sudah ada pasti, karena coba diperhatikan ketika kita dibaptis saja, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Hmm. setiap orang yang sudah dibaptis itu pasti sudah ada Roh Kudus. Mhm. Cuma sekarang gini, Roh Kudusnya sudah penuh dalam hidup Bapak Ibu atau masih hanya lapisan sedikit yang hanya di dalam. Seperti gini, misalnya ada ada gelas nih, gelas diisi air kan? Iya. Selama airnya masih ada di dalam gelas, air itu akan dibawa pergi kemana gelas itu pergi. Tapi ketika airnya sudah meludak, meluber, penuh, melimpah, sehingga air itu yang menguasai gelas. Sekarang bukan lagi air di bawah gelas, tapi gelas akan dibawa oleh air itu kemana dia pergi. Nah, perbedaannya kan gitu. Iya. Makanya kalau pertanyaannya gini, masih adakah roh mamon? Loh, tergantung kita. Hmm. Selama kita memberi kebebasan dan membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, nggak ada roh mamon itu. Nggak ada lagi cinta akan uang. Tapi kita akan cinta Yesus. Karena nggak mungkin kita cinta Yesus tapi juga cinta mamon. Nggak mungkin. Kalau kita cinta Yesus berarti kita benci mamon. Tapi kalau kita masih cinta mamon, berarti kita ini benci Yesus. Gitu kan? Nah, Iya. tapi ketika kita sudah dipenuhi firman seutuhnya, mamon udah nggak ada. Iya. Saya dulu orangnya pelit, cinta mamon. Kalau kerja ya banyak uangnya disimpan gitu. Pelit. Tapi setelah saya cinta Yesus, saya nggak ngurusin lagi. Ada uang syukur, nggak ada uang ya puji Tuhan. Saya disuruh ngasih sama Tuhan tak kasih gitu loh. Tapi Hmm. nah belajarnya begitu. Makanya sebetulnya kalau mau melihat cinta Yesus atau cinta Mamon, kita selalu akan berbicara, belajar mulai dari perkara yang kecil, baru perkara yang besar, baru kita bisa nyatakan. Iya. Ya, nah mau lihat cinta Mamon, coba kalau punya utang sama orang, mau bayar apa enggak? Apa lebih suka, ngebuan ini, alah masih 1 bulan. Oh, Hmm. dikasih 1 bulan diolor lagi, bayarnya 2 bulan. Susah bayar utang Iya. dagang. Padahal kalau saya pikir, alah sama-sama nanti bayar, sekarang Bu bayar, Mm-mm. ya kalau ada duit mendingan segera dibayar aja. Nah itu namanya sudah salah satu ciri-ciri orang yang nggak lagi cinta sama mamon. Iya. Misalnya dipakai, ya apa dia udahlah gitu loh. Iya. Iya Ini kan? penjelasannya betul. Setuju, Bu. Ya, berharap menjawab ya. Jadi kita kalau memberi tempat yang luas kepada Roh Kudus, dia juga akan bekerja. Tadi Bu Elis kasih ilustrasinya, gelas itu akan ke bawah ya Bu. Nggak lagi kita Iya, cuman penuh, tetapi kita akan terbawa arus Roh Kudus yang pasti benar. Ini yang menarik adalah Tuhan itu mensejajarkan diri dengan Mamon ya Bu. Jadi kamu milih, iya. kita milih Mamon apa Yesus. Kalau kita milih Yesus, sudah pasti kita membenci Mamon. Sudah pasti. Ya Bu, kalau kita milih Mamon, itu sudah pasti sebaliknya.
Ini satu pilihan yang sangat dahsyat sih dari Tuhan kita yang luar biasa ya, mensejajarkan diri dengan Mamon sebagai salah satu pilihan. Oke, baik, berharap menjawab ya, Jaya. Em, oke, pertanyaan berikutnya ini. Iya, pagi Bu Elis. Bu Elis saya mau tanya firman di Wahyu 20 ayat 12 sampai ke 13. Apakah orang Kristen kalau meninggal boleh dikremasi? Karena ada orang yang berkata, kita harus seperti Tuhan Yesus yang mati dan dikubur. Terima kasih. Sebetulnya gini, kita kembali ke Alkitab ya, bahwa manusia itu ter- uh, diciptakan dari tanah, debu tanah, dari tanah. Makanya pengkhotbah bilang, orang kalau mati, rohnya kembali kepada Allah, tapi tubuhnya kan kembali ke tanah. Karena Mhm. dari debu tanah. Debu itu partikel tanah paling kecil. Mhm. Sedangkan kalau abu itu proses pembakaran. Pengkhotbah 12 ini Iya, ayat 7. 12 ayat 7 ya Bu. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jelas kan? Debu kembali Yes. ke tanah. Ya, debu Jadi kembali ke tanah. semestinya ya harusnya dikremasi. Mhm. Karena ada pengharapan ya bahwa Mhm. nanti ketika Yesus datang, kubur orang percaya itu akan dibuka lebih dahulu dan mereka akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Mhm. Ya, artinya Nah, di kremasi, kalau perkara kremasi itu kan sebetulnya dibakar. Mhm. Sedangkan Tuhan itu nggak nyuruh. Kalau diperhatikan ya, ini saya nggak bicara apa. Coba tolong dibaca, diperhatikan dari Perjanjian Lama. Yang banyak dibakar itu orang-orang jahat, raja-raja yang jahat gitu itu. Kalau mati itu biasanya dibakar. Mhm. Nanti ketemu deh di Amos segala itu nanti ada. Oh orang siapa yang raja ya apa yang meninggal orang jahat itu dibakar gitu. Nah, tapi kalau banyak, kalau kayak Sarah dikuburkan, Mhm. Abraham dikubur, Ishak, sampai nabi-nabi itu kalau mati itu semua dikubur, dikubur jadikan satu dengan kuburan nenek moyangnya. Iya, iya Nah, betul kedua, kalau kita baca. Mhm. kecuali kita ini tinggal di negara yang punya peraturan karena negaranya kecil kayak Singapura, kayak Hong Kong, karena tanahnya kecil, dia memberi peraturan orang yang meninggal harus dibakar ya sudah melakukan sesuai dengan aturan pemerintah karena Mhm. tanggung jawabnya bukan di tempat kita, itu tanggung jawabnya pada pemerintah. Oke. Iya, iya. Tanggung jawabnya pada pemerintah. Tapi selama di Indonesia tanahnya luas dan pemerintah juga memberikan saran untuk kubur ya dikubur aja. Perkara Mhm. satu Salome nggak apa-apa, satu lubang rame-rame nggak ada masalah. Mhm. Yang bermasalah itu kan karena orang kalau meninggal tuh petinya gede-gede itu loh, sehingga susah kan. Tapi yang Mhm. paling betul tuh sebetulnya kremasi itu, kok kremasi, kubur Bur. itu sebetulnya seperti saudara kita Mhm. Islam Iya. yang begitu dikain kafan, Mhm. terus ditengkurepin, dihadepin ke tanah, diciumin ke tanah, ya itu Mhm. kan cepat lumer. Dia nanti tubuhnya akan cepat kembali ke tanah gitu loh. Tapi kalau Mhm. orang-orang Chinese itu, wih, peti matinya kuat, tebel, tebel, kayu Mhm. jati. Itu malah
ketika dibuka ya, airnya masih komlang-komlang di dalam peti. Itu malah nimbulin penyakit. Karena banyak terus kayu jatinya yang dicuri sama orang, diambil, dijadiin mebel. Waduh, ngeri itu. Iya. Jauh lebih baik dikubur pakai itulah kalau masih mau pakai peti ya petinya yang tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Supaya dengan tujuan tuh cepat terlapuh dan mayat yang di dalamnya tuh cepat kembali ke tanah. Iya, itu dia. Atau dipetit, kemudian kalau sampai di sana di dilepas ya Bu. Ada juga yang seperti itu Benar, tapi ya. Petinya itu boleh. hanya mungkin buat prosesi ya Bu, Ya, memudahkan prosesi. boleh. Mm-mm. Ya, tapi nanti perusahaan peti mati marah sama kita, Indi. Iya, Kalau cuma dipakai buat gotong sampai di sana. oh iya betul, iya iya. Seperti Cari itu. aja yang tipis, yang triplek gitu aja lah. Mm-mm. Jadi berharap menjawab pertanyaan ya. Kalau dengar dari penjelasan Ibu tadi, betul kalau kita baca di firman Tuhan ya, Bapak Abraham, istrinya semuanya penjelasannya adalah dikuburkan, dikuburkan seperti itu. Jadi kecuali aturan pemerintah, karena memang perintah Tuhan juga Ibu ya, kita harus Ya. tunduk pada kaisar, tapi juga tunduk kepada Tuhan. Dua-duanya harus kita lakukan. Itu sih, Gun ya. Baik, silakan kalau ada kembali pertanyaan. Nah ini Bu, eh, Ibu tadi di depan mengenai kelaparan tadi ya. Kalau yang di Ruth, kesetiaan Ruth kepada Naomi itu kan juga sebenarnya juga karena Naomi itu pergi juga karena apa namanya kelaparan. Tetapi dia mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, kehilangan suaminya di tempat di mana dia apa menumpukan harapan ya Bu. Berharap bahwa di sana dia hidup tapi justru kehilangan eh, anak dan suaminya. Seperti itu mungkin ada pertanyaan ini. Nah, yang dilakukan Ruth Bu ini juga kebaikan eh, atau buah apa nih Bu? Yang dilakukan Ruth kepada Naomi. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau Dengan- kebaikan yang Ruth melakukan sama Mm, Naomi itu, mm, pengertiannya Ruth itu loh, dia orang ya, asing, dia orang asing kan, tapi setelah dia menjadi menantu imigran ya Bu. Naomi, Mm, dan dia berkata, Allahmu itu Allahku. Jadi Ruth itu mengakui sebagai Allahnya Naomi itu sebagai Allahnya dia, Tuhannya Naomi ya Tuhannya dia. Dan dia tahu dan dia tuh mengabdi kepada orang tua, ya, mertua. Dia mengabdi. Itu salah satu hukumnya hormat mm, orang tua. Kalau kita mau panjang umur dan bahagia, ya kita harus hormat orang tua kan. ya, Di Efesus 6 itu kalau kita ini mau berbahagia dan panjang umur ya hormati orang tua. Itu hukum. ya. Bukan takut orang tua tapi hormati orang tua. Lebih ke hormat ya Bu. Iya hormat Mm, gitu. Nggak boleh ngomong semena-mena gitu ya. Terus mm, goblok-goblokin orang tua. Bentak-bentak. Nggak, hormat. Takut akan Tuhan. Hormat kepada orang tua. ya. Takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Iya. Dan karena dia hormat kepada mertuanya, dia Ya, melakukan apa yang diperintahkan mertuanya. ya, sangat taat dan setia ya Bu. Iya. Mhm. Akibatnya dia dapat upah kan, dia dipersunting sama Boas. Ya, Nah, akhirnya hidupnya bahagia panjang umur betul. karena dianya sendiri melakukan bagiannya Ruth. Mhm. Ya, kebaikannya berbuah juga ya Bu. Tadi Iya, dia sampaikan segala sesuatu yang kita lakukan dalam ketaatan berdasarkan kasih. Karena kalau dilihat juga motifnya Ruth itu mengasihi mertuanya juga sebenarnya nggak ada alasan yang kuat ya Bu. Mertuanya kan sudah iya, miskin, juga
pahit Ya, gitu kan, tapi tetap mau taat itu yang luar biasa. Ibu jelaskan tadi, Tuhanmu adalah Tuhan, Tuhanku. Nah, dia sudah kecantol sama Tuhannya, mertuanya. iya. Nah, urusan suaminya udah bertobat. Kalau Mm-mm. Orpa kan langsung dibilang Iya. gitu, siapa Naomi bilang udah pulang, kamu Mm-mm. nikah lagi. Orpa Mm-mm. langsung pergi. Kalau Iya. Ruth itu kan kasihnya sama Naomi itu nggak ada intrik-intriknya, bukan Iya. karena Naomi kaya, bukan karena Naomi masih punya anak ganteng, tapi Mhm. sekali dia jadi anak menantunya ya dia mengabdi sama orang tua selamanya. Iya. Ini sifat sih bicara tentang Mhm. karakter ya, Iya. setia. Setia itu bisa diaplikasikan dimanapun ya, Bu. Iya, Mm-mm. Kebetulan ini contohnya adalah Ruth kepada Naomi, tapi dimanapun kita ada mungkin kita setia kepada institusi, kepada lembaga, kepada pelayanan, kepada Tuhan sih utamanya ya, Bu. nah itu semua kan Iya. kalau setiga bilang lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti Mhm. untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Kata seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia itu kan kita lakukannya untuk manusia. Tapi ketulusan hati, Yes. kesungguhan hatinya, kualitasnya seperti untuk Tuhan, tulus. Iya. Mhm. Tulus. Ya, ini kayak satu. Nggak tahu teman-teman kan kenal tuh Pak Mhm. Paulus Bambang yang suka khotbah di Mhm. Gajah Mada ya. Ya. Itu kan dia dulu kan sebagai salah satu karyawan di Astra. Ya. Ketika Astra jatuh, semua karyawannya pergi, dia enggak. Dia enggak Ya. pergi, dia enggak tinggalin. Malah dia mau berjuang, dia bilang sama pimpinannya, dia kasih surat bahwa dia akan tetap mengabdi tanpa gaji. Ya. Malah sekarang dia menjadi pimpin ketika Asra bangkit lagi, wow, dia jadi pimpinan top loh. Ya. Betul. Kesetiaannya itu memang tidak tidak beralasan kuat. Mungkin bisa dibilang kayak bodoh buat orang lain ya, Bu. Apalagi kalau di institusi ya, Bu ya. Iya, tapi Pilihan yang kan, apa sih gitu. Heeh. nah, Mhm. makanya tapi Tuhan sudah bilang, Iya. hikmat manusia itu kebodohan bagi Allah. Iya, Tapi betul. hikmat Allah itu kebodohan bagi dunia kan. Iya. Ya Yes. tinggal sekarang itu tinggal pilihannya mau Iya, pilih di mana gitu. Seperti betul. tadi yang nanya, mau pilih cinta Mamon atau cinta Yesus? Mhm. Pilihan di tangan kita. Iya. Betul, semuanya pilihan di tangan kita. Kalau kita dapat pencerahan, dapat bahasa kerennya tuh iluminasi dari Roh Kudus, pasti kita Ya, akan memilih yang benar ya, Bu. Dapat pilihan iya dicerahkan pasti. oleh Roh Kudus. Hikmat Allah itu mampu menerjemahkan situasi, bahkan mungkin kita nggak lihat yang ke depan, tetapi mampu menuntun ya, Bu. Iya, Oke, baik. Yes. Bu Elis ada pertanyaan lagi. Bu Elis, dikatakan iya. dalam Ulangan 18 ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Pertanyaannya, apakah diperkenankan orang Kristen atau orang percaya pergi ziarah ke kuburan keluarga yang sudah mati? Karena dasar Alkitab di atas, kita tidak lagi berhubungan dengan roh orang mati. Terima kasih. Sekarang gini, iya, sama-sama. Gini, saya menjawab pertanyaannya ya. Mhm. Motivasinya apa? Kalau motivasinya kita datang ke kuburan itu hanya untuk melihat kuburannya hancur, gitu ya, atau berantakan, kita ke sana hanya membenahi itu. Sebetulnya itu hanya untuk menunjukkan sama orang bahwa ini kuburan masih ada keluarganya yang ngurusin. Ya, Tapi nggak boleh ke kuburan berdoa, terus ngobrol di situ ngajak ngomong. Itu nggak boleh. Kalau ke kuburannya motivasinya hanya untuk
ngumpul keluarga nih. Ada nih yang teman saya ya. Setiap Hmm. kali 1 tahun sekali tuh ngumpul di kuburan. Sebetulnya tuh ngumpul di kuburannya itu bukan dia yang mau, tapi itu untuk ngumpulin saudara-saudaranya yang belum dalam Tuhan. Terus dia datang di sana kayak babak makanan, terus makan di sana rame-rame karena sebagian besar dari keluarganya belum belum kenal Yesus. Nah, itu Mhm. nggak masalah. Lihat motivasi, motivasi. Tapi kalau tujuannya bertanya, cari wangsit atau ngajak itu ngobrol-ngobrol sama dunia orang mati ya nggak boleh. Iya. Kalau bersih-bersih boleh ya, Bu. Apalagi tadi Bersih-bersih ngumpul boleh. makan untuk memastikan atau kasih ngumpul itu berarti kasih tahu orang yang jaga di situ bahwa oh kuburan ini masih ada yang memperhatikan, masih ada yang Ada apa namanya? keluarganya. Ada keluarganya. Nanti Ya, kalau ya. sampai terjadi, misalnya tanahnya tiba-tiba digusur, Ya. tiba-tiba kuburannya diratain semua, dijadiin perumahan gitu kan. Ya, Itu betul. kita bisa ada urusannya gitu loh. Karena tanah itu kan kita beli juga. Iya, betul. Ada Ya sertifikatnya kan? juga, betul. Ada sertifikatnya. Jadi itu semuanya ada pertanggungan. Cuman kalau sekarang kita tinggal ada di kuburan-kuburan yang modern kayak Mount Carmel, semua Mhm. Mhm. heavenly atau apa, itu semua kan ada sertifikatnya. Terus ada Mhm. penjaganya yang memaintenance untuk merawat semua kerapian daripada kuburan. Ya Ya. udah kita nggak perlu ke sana. Mhm. Cuman kalau pas kita ditelepon nih kayak punya suami saya, Mhm. kuburannya amblong gitu. Mhm. Karena petinya mungkin sudah hancur kan, Ya. sehingga akhirnya tanahnya masuk ke dalam gitu. Nah, saya dihubungin, ya tinggal saya datang nyuruh orang untuk diuruk lagi, diuruk, Mhm. diratain lagi, dah selesai. Tapi saya nggak perlu sampai berlama-lama, nggak usah. Karena sudah ada Hmm. yang mengurus ya, Bu ya. Ya, saya ada yang ngurusin. Betul. Cuman Oke. kalau mau ngasih bunga-bunga hanya menghiasin, oh supaya orang juga melihat ini keluarga masih ada keluarga yang nengok, yang ngurusin, Mhm. ya enggak masalah. Cuman buat apa gitu loh. Mhm. Ya, betul. Ya cukup aja, cukup ada tukang jaga yang kita punya handphonenya dan kenal kita. Ya, Pokoknya kalau terjadi kerusakan di kuburan itu dia bisa ngubungin kita, gitu aja. iya. Itu. Mungkin Oke. semoga Mm-mm. menjawab ya. Ya, Bu, ini pertanyaan lanjutannya. Misal ini yang dimaksudkan siara dengan alasan menghormati orang tua, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Hormati orang tua ketika orang tuamu hidup. Kalau udah mati ya nggak ada. Iya, betul, betul. Iya sih beberapa juga melakukan hal yang sama nih, Bu. Waktu hidup tidak ikut dalam tanda kutip ya di Waktu indefinite orang tua. cawe-cawe. Nah, Mm-mm. nah, waktu orang tuanya hidup Mm. nggak ditengok. Ya. Nengoknya berapa tahun sekali baru ketemu. Nah, buat Mm. apa kalau sudah mati ditengok? Nggak Iya. usah. Kalau mau hormat orang tua ketika Mm. orang tuamu hidup, dikunjungi, Mhm. Betul. didatengin, ditengok, mau makan apa dikasih, ya kan? Mhm. Iya, Mau Bu. ajak makan, ajak aja makan. Orang tuamu butuh sandal, butuh apa, kasih aja kalau kamu punya duit. Nah, kecuali nggak punya duit loh ya, orang tua juga nggak masalah, asal anaknya datang, ngumpul, bisa ngobrol bareng. Itu buat orang tua udah seneng kok. Jangan nanti kalau udah mati didatengin, hormat orang tua, bawain sandal, bawain capcay, buyong hai, ngasih makan. Nggak ada gunanya. Yang makan kita lagi, mereka nggak bisa makan. Iya.
Betul. Ini juga banyak terjadi ini. Mungkin ada masalah dengan orang tua, terus kemudian ah banyak mungkin yang melatar belakangi ya, tapi setelah eh, beliau tidak ada lagi, baru sering ke kubur, padahal disampaikan itu tidak banyak artinya dan manfaatnya ya, Bu. Tidak ada Itu manfaat. penyesalan. Ya, Betul, sebetulnya meski penyesalan seperti itu juga nggak harus di kuburan sih. Doa aja Mm-mm. sama Tuhan Yesus minta ampun. Iya, Dah selesai. bisa dilakukan itu ya, Bu ya. Bisa Meskipun minta terkesan ampun. terlambat, Bu. Nah, nggak ada barang terlambat. Kalau Ya. sudah terlambat ya sudah nasi udah jadi bubur mau diapain lagi. Hmm, Kalau betul. buat saya ya mumpung ada orang tua yang satu masih hidup ya yang Ya. satu diurusin. Kalau Nah, sampai nggak ada orang tua lagi ya sudah sama keluarga, saudara, mertua masih bisa kan. iya, Yang betul. penting bertobat. Nyesel ya Mm, udah mm, terlanjur ya udah. Tapi bisa betul. lakukan kepada yang lain. Ya, eh, balik lagi dilakukannya dari hati ya, Bu. Hati yang Iya, bertobat bisa di apa namanya? Bisa melakukan itu kepada orang lain. Anggap aja mungkin itu seperti kita memperlakukan orang tua, begitu juga sama ya, Bu. betul. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya cukup jelas dan tegas, Bu Elis. Seperti itu. Baik, Yus Soli, kalau Sama-sama. masih ada pertanyaan, silahkan boleh di 081 225 225 949 atau di 081 5758 00 949 ya. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan yang masih ganjal, oke. Em, Doa yang dijawab tadi sudah cukup menjelaskan ya. Ini belum ada replay lagi. Terus lagi yang kremasi sudah jelas juga. Oke, baik, sudah jelas. Terus silakan Gus Noli kalau ada pertanyaan lagi boleh ya disampaikan. Telepon juga boleh di 8455 949 atau melalui WhatsApp Anda bisa juga. Baik. Hmm, oke. Oke, ini ada nggak pertanyaan dari sini? Bu, kembali ke Ruth tadi berarti itu juga merupakan buah kebaikan yang dilakukan Ruth ya, Bu ya? Iya, Mm. Ada buah itu buah kebaikan, roh, buah roh ya, Bu. Mm-mm. kesetiaan, Yes. kebaikan kan ada di situ. Ya. Kasih, kesetiaan, Mm. kebaikan. Oke. Dia tidak hidup mengikuti hawa nafsu. Mhm. Ya, Padahal dia masih muda, dia mau kawin juga bisa kan. Tapi betul. dia punya penguasaan diri gitu loh. Ya, kalau di Boas juga menyebutnya sebagai anak-anakku gitu ya, Bu ya. Artinya dia masih muda ya. Iya, Mhm. Ya, menarik sih belajar dari kesetiaan Ruth ini. Sekali lagi tadi disampaikan sama Bu Elis kasih contoh itu juga luar biasa. Kalau mungkin Anda saat ini ada di sebuah perusahaan yang menurut Anda tidak masuk akal untuk bertahan di sana, eh, coba dengarkan apa yang disampaikan eh, Roh Kudus. Ya, kalau Anda hidup dalam takut akan Tuhan dan memiliki Roh Kudus, saya percaya Anda akan punya pilihan yang tepat. Baik, ini masih. Iya. Selamat pagi Bu Elis. Mohon penjelasannya, bagaimana seorang anak Tuhan memandang sakit keras atau sakit serius yang dideritanya sebagai ujian atau berkat Tuhan. Mohon penjelasannya. di Alkitab itu ngajarin kita gini. Ada orang yang sakit karena dosa. Mhm, Karena dosanya sendiri. mhm, Misalnya dia mabuk-mabukan. mhm, Dia minum minuman keras. Dia narkoba. Akhirnya levernya rusak. Itu kan mhm. sakit karena dosanya sendiri. Ya. Tapi ada, terus misalnya dia makan, nggak Mhm, karu-karuan. Itu pokoknya bisa. Juga karena
kesalahan sendiri, Hmm. ya. Terus orang ini suka berzina, enggak dia kena AIDS atau HIV, itu Hmm. ya, ketularan. Nah, itu karena dosa. Tapi ada yang karena makanan, Ya, makannya makan. ngawur, Pola makan ya, ya, Bu. Mm-mm. pola makan. Mm. Jadi ada banyak yang dibuat sendiri sakit karena akibat dosanya sendiri. Mm. Daud itu di pasal berapa sih saya lupa. Dia bilang gini, aku sakit itu karena dia ada ranjang di ranjang Mhm. atas ranjang berbaring di ranjang karena tua, Mhm. terus Ya, karena perbuatannya sendiri, ya. Terus dia gini, dia mengindap rabun mata karena sakit hati. Dia ya. menyimpan sakit hati, dia rabun, jadi matanya jadi kabur. Itu bisa. Mhm. Jadi lihat lihat dulu nih. Kalau yang sakitnya karena pola makan ya bertobat. Kalau Mhm. sakitnya karena dosa, ya bertobat, tinggalin dosanya. Mhm. Tapi lihat ada penyakit yang bukan karena siapa-siapa ini. Mhm. Seperti yang di Yohanes berapa ya? Ketika ditanya, ini orang ini sakit, Ya. kenapa? Gitu kan? Mhm. Apakah kesalahan ayahnya atau ibunya? Yang buta itu ya, Yesus Bu. bilang, Mhm. enggak, iya, Ya. Mhm. iya. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi ada penyakit yang diizinkan Tuhan yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang tinggal gimana? Nah, menyikapinya setelah kita menyelidiki semua, sadar, kronis, ya udah. Kalau Mhm. kalau dosa ya bertobat dari dosa, tinggalin Mhm. dosa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang penting kan gini, yang penting udah beres dengan Tuhan. Tuhan Yes. nyembuhin, bisa nggak? Sangat bisa, Ya. mudah. Mhm. Tapi perkara mau sembuh apa nggak ada masalah. Karena sembuh hari ini 10 tahun lagi bisa mati. Ya kan? Ya. Cuman Ya, betul. matinya sekarang atau besok. Masih lama atau sekarang. Sama-sama yang penting mati masuk surga. Yes, Kalau siap buat ya, Bu. saya mikirnya begitu. Mhm. Betul. Kalau buat saya mikirnya yang penting aku udah beres sama Tuhan. Perkara mau mati sekarang apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya itu urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Yang Mhm. penting aku siap, Ya. gitu kan? Mhm. Nah, apalagi yang kronis sudah kronis-kronis ini harus mempersiapkan diri. Tapi Mhm. apakah yang kronis gak bisa sembuh? Oh, bisa, Mhm. bisa. Ya. Ada satu teman yang kapan hari ketemu di satu kondangan dia lihat kakinya dia tuh udah busuk kayak gitu kena gula. Karena dia minumnya gula itu dulu di makan manis itu ya ditegur saudaranya istrinya nggak mau denger. Wah sampai kakinya busuk kayak gitu dah mau diamputasi aja udah ngeri. Tapi ya Tuhan itu dia bertobat dia minta ampun sama Tuhan dia ngalami kesembuhan loh. Ngalami kesembuhannya itu bukan ketika dia tidur bangun tidur kakinya jadi bersih, enggak loh. Dia lihat dengan kasat mata bagaimana Tuhan menjadikan kakinya dia jadi baru. Bisa. Oh, Merinding bagi saya. Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Ya, betul. Ya kan? Ya. Kuncinya bertobat ya, Bu. Ya. Ya. Tapi kalau memang yang demi kemuliaan Tuhan, Ya. ya udahlah pasrahlah. Tuhan bukan pembantu kita, bukan babune Iya. kita. Yes. Suka-suka dia. Mau di Betul. kayak saya gini, saya udah gini. Suka-sukamu Tuhan mau sembuh sukamu, aku percaya. Enggak pun aku tetap bilang Tuhan Yesus baik. Karena aku percaya apa yang kau lakukan dalam hidupku yang terbaik. Rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan. Tapi Yes. damai sejahtera memberi aku hari esok yang penuh pengharapan. Ya udah, jadi aku nggak mikirin lagi gitu. Itu yang bikin saya Sikap belajar banyak sekali, Bu. Jadi tidak menjadikan sesuatu itu karena bisa kan ini jadi alasan Bu Elis untuk tidak melakukan apapun, untuk tidak ngapa-ngapain. Tetapi kan karena masih ada kesempatan hidup harus melakukan sesuatu. Ini yang bikin saya amazed banget. Kadang saya juga ada keluhan gitu kan. Duh, selalu berpikir dan belajar banyak dari Ibu yang
eh, Tuhan tidak sembuhkan dalam tanda kutip ya, tetapi tetap berjalan demi kemuliaan Tuhan dan melakukan itu dalam pimpinan Tuhan itu hal yang luar biasa. Saya percaya Gus Soli kita punya teladan yang masih hidup, bukan hanya teladan-teladan iman yang mungkin dicatat dalam Alkitab ya Gus Soli ya. Kita punya teladan hidup yang sekarang ini masih menjalaninya. Ini berharap kita boleh belajar banyak dari beliau juga. Ini. Jadi harus bertobat ya Bu. Karena tadi Ibu sempat sentuh juga Daud di pembaringannya juga berkata, dia yang memiliki kerendahan hati, orang yang berkenan di hadapan Tuhan pun masih bilang ya, saya itu rabun karena sakit hati ya Bu. Iya, Jadi dia mengakui hal itu. Mungkin kita juga pernah sakit hati atau hal-hal yang sakit hati terhadap orang lain sehingga menimbulkan sakit serius gitu ya Bu. Itu iya. juga perlu kita harus bertobat ya. Betul. Ini apa namanya? Berharap menjawab. Tadi pertanyaannya masih ada, Bu. Apakah ini sebagai ujian atau berkat? Kalau Bu Alice boleh jelaskan kembali, em, bagaimana memandang? Mungkin ini lebih kepada bagaimana meresponinya kali, Bu. Iya, tinggal dari respon. Mhm. Kalau ujian, orang Tuhan nggak pernah nguji. Ya, Tuhan nggak pernah mencobai. coba. Kalau sampai Tuhan izinkan terjadi, sekaligus dipakai Tuhan sebagai ujian aja, toh ujian iman kan, Ya. ujian kepercayaan kita kan sama Tuhan sampai di mana. Mhm. Kalau ujian atau apa tadi, kemuliaan, Ujian atau berkat Tuhan. berkat. Kalau Mhm. saya sekaligus ujian, sekaligus berkat. Ujiannya Mhm. buat saya. Kalau saya mau ninggalin Yesus ya udah tak tinggalin dari kemarin-kemarin. Mhm. Karena saya melayani Tuhan tapi mata malah buta. Ini kan teruji. Saya Ya. mau tetap percaya Yesus apa enggak? Ya. Ya. Tapi lihat kemuliaan Tuhan. Lihat kemuliaan Tuhan banyak. Mhm. Ya. Lihat kemuliaan Tuhan banyak. Kemuliaan Tuhan banyaknya dari mana? Loh dengan kebutaanku ini di luar dugaan ada banyak hal yang saya dulu nggak lakukan justru saya bisa lakukan. Ya kan? Ya. Melihat kemuliaan Tuhan karena apa? Kalau secara pengertian manusia, mata buta mana bisa jadi saksi Tuhan. Tapi ternyata Alkitab itu bilang menjadi saksiku sampai ke ujung bumi itu ketika kita menanti masa pemulihan. Kita Ya. gimana cembetut atau kita masih bisa tertawa sukacita, ya kan? Ya. Kita mau dengan wajah kayak mak lampir apa kita dengan wajah yang penuh pengharapan itu kan tergantung. Ya. Makanya Indi saya ini dibilang Mhm. orang gini, Weri sampai tuh matanya buta tapi kemayu si dandan. Saya bilang justru saya dandan ini saya buktikan sama kalian semua sama dunia bahwa aku nih punya pengharapan loh dalam Yesus loh. Jadi terus Yes. hidupku nggak acak-acakan kelomprot gitu Iya, enggak. betul. Itu Bu yang Kalau nggak ada, dinamakan kemuliaan nah, Tuhan, betul. Saya kalau nggak banyak ada, belajar. Mm-mm. nah kalau nggak ada harapan dalam hatiku ya udah ngelomprot, Ya, memble. iya, betul sekali. Iya, Gun Soli kalau lihat beliau itu seneng gitu ya, dengerin bicaranya, dengan apa? Bukan karena apa sudah tahu beliau sekian lama, tapi memang itu luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup beliau dan bahkan apa yang bisa dibilang apa yang disentuh dan dikerjakan itu benar-benar Tuhan buat berhasil lebih dari apa yang ya manusia bisa ekspektasikan ini ya. Itu berharap menjawab ya. Jadi dua-duanya ya Bu ya bisa Ya, ujian dan bisa menjadi berkat. Itu sekalipun tergantung betul. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah condong karena kadang kalau lihat fakta kan begitu ya Bu. Kita lihat faktanya seperti ini. Kecenderungan hati manusia itu ciut Bu. Ciut dan kemudian akan apa ya? Akan lebih memilih untuk
tidak bermaksud untuk mengasihani diri sendiri, tapi akan memilih melakukan hal-hal yang ya sudahlah begini saja, begitu kan Bu? Tidak mau melakukan sesuatu yang lebih karena, nah bagaimana lagi sudah begini saja gitu kan tadi Ibu mungkin kita ini bisa diterapkan juga soalnya mungkin kita yang sudah berusia tertentu kita ngerasa putus asa dengan bertambahnya tahun baru ya kita berpenampilan yang seadanya itu nggak apa-apa sebenarnya tapi akan lebih baik kalau rapi ya Bu rapi Ya, dan mendandani diri dengan apa yang kita punya gitu aja nggak sudah nggak perlu berlebihan tetapi sewajarnya tapi rapi enak dilihat gitu ya iyalah. ya itu belajar banyak Katanya ini hidup mau jadi berkat, katanya yes hidup mau jadi berkat. Jadi betul. berkat itu kan tidak hanya bagi duit. Mm-mm, ya Jadi berkat itu dengan ketika kita, orang lihat kita, orang itu bisa tersenyum. betul Orang yang susah melihat kita tiba-tiba dia bisa kuat bangkit. ya Itu kuat udah jadi berkat. Mm-mm, Mm-mm. yes. Kita ke gereja mau jadi berkat, ya. Jangan pakai kaos kaki bau, ketek bau, mulut bau begitu datang nyanyi haleluya. Orang yang di sebelah lagi doa konsentrasinya bubar. Iya Hanya gara-gara bau mulut, bau ketek, ngangkat tangan, haleluya. Keteknya bau. Itu udah nggak jadi berkat kehadirannya. iya betul Jadi betul pikirin yang simple gitu loh. Jadi berkat Iya. itu simple kok. Ya, Hanya dengan senyum kita aja kita udah jadi berkat dengan banyak yes orang. betul betul apalagi kalau kita bicara ya Bu dan kita udah Iya. mempersiapkan atau kita sudah bukan mempersiapkan memang Tuhan sudah dandani hatinya sedemikian jadi setiap katanya itu pasti will be blessed gitu akan jadi berkat karena kita diam Makanya, aja jadi berkat ya Bu ya. Iya. Coba bayangin, ada orang mati nih. Ada orang mati itu jadi berkat. Ada satu kali Hmm. orang Islam datang ke tempat penguburan, ya, ke acara tutup peti orang Hmm. Kristen. Ngelihat wajah mayat itu, orang ini bertobat loh. Iya. Orang ini bertobatnya bukan karena diinjili siapa-siapa. Orang ini bertobat terima Yesus itu bukan karena perkataan manusia. Tapi ngelihat sosok manusia yang mati. Jadi mayat. Mayatnya itu bisa jadi berkat loh. Saya tanya, kenapa ibu bisa bertobat? Gara-gara saya lihat tetangga saya orang Kristen meninggal, Bu. Hmm. Aduh, wajahnya kok ayuman. Mukanya bagus banget. Di situ dia jadi orang Kristen. Bayangin, orang Kristen, orang percaya mati aja bisa jadi berkat. Jangan lagi yang hidup. Yes harus lebih ya Bu Harus. Mm-mm. Makanya jangan orang Kristen yang hidup ini banyak masalah sih, banyak masalah. Tapi jangan sampai buat mulut panjang gitu loh. Cembetut, os uring-uringan, Ya betul kemana-mana maki-maki orang. Nggak Mm-mm. usah. Karena kadang suka lupa, Bu. Kita bicara baik itu di satu tempat tertentu. Misalnya ketika di atas mimbar sedang memuji Tuhan atau sedang apa, tetapi suatu saat akan melakukan hal yang berkebalikan gitu ya. Melakukan hal yang Hmm. sama sekali bertentangan dengan apa yang disampaikan atau sedang apa itu banyak sekali terjadi. Tetapi kita pun juga nggak perlu menghakimi. Yang penting malah justru kita belajar dari apa yang kita tonton ya Bu. Kita ya. Iya. Kita lihat, oh seperti Hmm. itu. Berarti saya jangan seperti itu. Oh begini, berarti saya jangan seperti ini. Jadi ya belajar untuk tidak mengimpaskan lah. Iyalah. Nah, Bu Elis, tadi Hmm. Ibu sempat ya harus menjadi apa namanya, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Masing-masing punya ujung bumi nggak sih Bu? Masing-masing kita tuh ujung buminya berbeda atau sama? Ujung buminya tuh ya berbeda.
Beda ya, Ada Bu. pokoknya ujung bumi itu sampai Mm-mm. ke ujung bumi di mana kakimu ada ya sudah. Di situ kamu jadi berkat. Oh, nah ini nih Gus Mau Nulia. di Betul, negara nggak usah mana repot ya, aja, Bu. mau di desa mana, iya dong, Iya, di kampung mana. yes. Ya anggap aja itu ujung bumi lah. Ya, jangan sampai repot-repot harus begini-begini gitu ya. Artinya Enggak, gini, enggak. ketika Tuhan tetapkan di sini, ya berarti itu ujung bumi kita, maksimalkan gitu ya. Tuhan tuntun Ya, lagi kemana? Ujung bumi. ya. Oh, Karena kita ujung pas buminya beda-beda melangkah, ya, Bu. ya. Mm-mm. Kita pas jalan-jalan, Mm-mm. ya udah di Ya, situ pun kita ujung di bumi itu kita jadi berkat. tuh sedap. Saya pernah Mm-mm. pergi Mm-mm. sama rombongan. Saya nggak Mm-mm. tahu kalau mereka tuh semua orang orang Buddhis, orang Mm-mm. macem-macem ya yang Ya. nggak kenal Tuhan. Ketika perjalanan cukup panjang kan, karena tur, mau dia ngeliatin saya, lama-lama mereka pada nggak tahan. Karena mereka ngeliatin saya main jet coaster, saya bisa ketawa-ketawa, saya bisa sukacita. Mhm. Mereka akhirnya gini, Ibu, saya boleh tanya enggak? Mhm. Ibu kan matanya enggak ngeliat. Mhm. Tapi kenapa? Ibu bisa sukacita kayak begitu. Ibu bisa tertawa kayaknya. Ibu nih bisa nikmatin semua permainan. Mhm. Mereka bilang, sedangkan kami yang ngeliat aja capek. Iya, Bu. Capek. Kita nggak nikmat. Tapi ibu kenapa? Kayaknya nggak capek. Mhm. Kayaknya ibu ini bahagia, sukacita aja. Saya dari situ tuh saya baru sadar kalau ternyata hidupku tuh diamatin orang banyak. Indi. Yes. Saya nggak tahu tuh, nggak Ya. ngerti, Ya. nggak sadar kalau diamatin itu tuh nggak. Ya, luar biasa sekali Makanya sih sampai dibilang roh jadi saya tuh ikut surat. ngelompat nih, Bu. Jadi kayak yang dibilang jadi suratan Allah yang terbuka itu, Ya. bagikan surat yang terbuka. Nggak ada yang ditutupi dimanapun, Yes. kapanpun, ngadepi siapapun. Mm-mm. Nggak ada yang dipilih ya, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Saya Pokoknya pernah, dengan Mm-mm. saya pernah nggak marah. Pernah. Mm-mm. Ya. Marah juga saya pernah. Tapi Mm-mm. marah saya kan nggak gini. Nggak, nggak apa ya, goblok-goblokin orang. Iya. Mm-mm. Nggak maki-maki orang, Mm-mm. kebun binatang. Saya Iya. marah kalau ada orang kerja nggak bener. Iya. Saya bilang tolong ini gini. Ini kalau gini kan nggak bener. Coba deh Mhm. kerja yang bener. Memang itu saya marah. Saya sama anak saya, sama eh, para asisten rumah tangga yang di rumah, saya marah. Iya. Marah. Tapi kalau saya marah, saya panggil mereka semua. Ini Mhm. ngerti nggak nih maksudnya gini? Kalau nggak ngerti, saya ajarin. Kalau nggak ngerti, tak aku buat kamu mengerti gini. Tapi Mhm. aku nggak mau kerja seperti ini. Tapi nggak sampai maki-maki, goblok-goblokin orang, Mhm. yang nggak. Mhm. Bentuk marahnya itu lebih ke perkataan saya lebih tegas dan Iya. lebih Kasih mungkin ya, buat Bu, orang karena lain. kasih ya. Ya, kasih kan yang tahu saya. Kalau Mm-mm. orang lain yang Belum menilai tahu. kan belum tentu tahu kalau Mm-mm. saya Yes. berdasarkan kasih. Tapi Mm-mm. saya punya prinsip, selama saya mau menegur orang itu berarti saya masih punya Ya, kasih sama mereka, masih sayang. Tapi ya kalau masih saya peduli. sudah, ya iya, kalau nggak kepengen lagi orang ini berubah ya tak diemin aja, keluarin Iya. aja. Iya. Tapi saya nggak pernah sih ngelakuin Iya. itu kecuali saya udah kasih pengertian. Kalau nggak suka saya juga doa. Saya nggak Hmm. pernah ngusir orang, karyawan, pegawai nggak pernah. Saya cuman doa Tuhan, kalau orang ini baik buat saya di masa depan, ya biar dia tetap kerja Yes, sama Lord. saya. Tapi kalau orang ini Tuhan tahu nggak baik di masa depannya, ya udah suruh aja orang ini keluar. Besok paginya bisa datang pamit. Itu Hmm. luar biasa. Saya Ya. hanya ngandalin Tuhan, nggak ngandalin kekuatan diri sendiri. Ya. Ini Gus Nur ya, mempersembahkan hidup hanya ditonton Tuhan ya, Bu. Iya. Ini keren banget. Jadi memang sih, Bu Ais bilang emang
kasih kita mungkin tidak terlihat, tetapi motifnya adalah kita masih peduli dan menginginkan perubahan atas seseorang. Oke, ini ada tanggapan Ibu. Em, Bu Elis, kalau saya melihat hamba Tuhan perempuan yang berdandan dan pakaian rapi, saya senang walaupun ada sesuatu yang kurang sempurna pada fisiknya. Tapi menurut saya justru itu menunjukkan ada Roh Kudus, Roh damai sejahtera, Roh sukacita sehingga membuat semangat juga bagi yang melihat. Maksudnya tidak ngelokro atau patah semangat. Setuju, saya juga begitu. Karena apa ya Bu, ketika kita punya Roh Kudus itu dimampukan Tuhan untuk melihat sesuatu dari angle yang berbeda ya Bu. Ya, betul. Saya ngomong sama anak-anak saya, Mm-mm, nggak perlu baju mahal-mahal, mm-mm, nggak perlu baju yang aksi-aksi, yang penting mm-mm. rapi. Yang Yes. penting satu, kita rapi. Yang kedua, yang penting itu baju jangan bau. Mau murah nggak apa-apa, mau sederhana nggak apa-apa. Yang penting jangan bau keringat, jangan Mhm, jauh, jangan bau baju kayak orang nggak kering begitu ya. mhm. Kalau mau pakai itu dicium, udah gitu aja cukup. Saya juga nggak yang ini kok. Baju saya biasa-biasa aja. Ya. Baju saya semua mereknya Teri dan Ratu. Dari dan Terinya tuh terinya tuh singkatan dari dianterin. Ratu itu singkatan teko ratuku ini. iya Ibu. Ini jadi semuanya already N5. Enaknya hidup dalam anugerah Tuhan ya, dalam pagar anugerah Tuhan tuh seperti Ibu ya. Belajar banyak Bu Nih, untuk mempersembahkan apa namanya, memberi diri untuk ditonton Tuhan saja gitu ya. Karena kalau kita nih, repot untuk biar dilihat ini, biar dilihat itu, terlalu banyak polesan, terlalu banyak nih. apa namanya atribut-atribut yang Tuhan, "Ya, apa itu saya nggak tahu gitu kan." Tapi Iya, kalau kita mempersembahkan diri untuk ditonton Tuhan itu jadinya keren di mata orang lain. heeh, Luar biasa betul. sekali. Ya, Ibu, thank you banget pagi ini. Kalau begini nih Sama-sama. sebenarnya bukan Good News Family saja yang diberkati dan dikuatkan. Saya pribadi itu jadi semakin kuat, semakin tanggung lewatin semuanya karena ada satu yang menguatkan kita kalau kita belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab kan begini, Bu. Oh, itu sudah, itu kan Bapak Abraham ya. Itu kan begitu dicatat di Alkitab. Ini bukan, ini masih ada dan kita bisa lihat secara langsung. Itu juga pilihan Tuhan kepada orang-orang percaya masa kini ya, Bu. Harusnya kita juga Iya, jadi seperti itu. Iya, Bu, ada yang amin. hmm, keren Mbak Indi, sayangnya jamnya udah habis nih. Iya Bu Siswari ini terima kasih. Tuhan memberkati, pokoknya keren, selalu keren. Iya, betul. Beliau ini selalu keren. Bu Semua Elis, karena Tuhan. iya. Bu Elis, ini pesan semangat buat Good News Family semua yang bersama dengan kita. Kita nggak tahu apa yang mungkin sedang dihadapi. Banyak yang mungkin ada ketakutan-ketakutan tentang tahun baru ini, tetapi mungkin Bu Elis punya pesan yang spesial dan khusus. Atau biasanya sih tetap sih clue-nya beliau. Silakan Ibu. Kenapa mesti takut? Hmm. Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia. Haleluya. Bentuk kasih karunia itu kita mengandung iman kepada Yesus. Dan kandungan ini harus dilahirkan. Lewat apa? Mulut, pengakuan kita. Karena hati orang percaya dibenarkan. Ya, Tapi dengan mulut orang mengaku diselamatkan. yes. Tahun ini tahun kemuliaan Tuhan. Amin. Justru ada banyak kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Cuman tinggalin pengertianmu. Pengertian kita ini terbatas. Pengertian kita yang terbatas ini akan membuat kita ketakutan, khawatir, bingung. Itu kan. Tapi tinggalin itu. Baca firman, biarkan Roh Kudus yang mengingatkan firman mana yang Anda dan saya harus perkatakan dalam menghadap dan lakukan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan yang terjadi. Hidup sekali, saya katakan Mhm. enteng, enak kalau Mhm. kita mau nurut firman, Yes. ya. Nyerah sama Tuhan, ikutin aja maunya Roh Kudus kemana.
sikapi masalah dengan apa yang Roh Kudus katakan lewat firman yang kita baca atau kita dengar. Jalanin aja. Nanti Anda akan lihat, aduh, urip sekali enake kaya ngene. Tanpa beban loh. Karena Tuhan Yesus bilang, kan sudah, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau ikut Yesus pasti selamat. Bebannya ringan. Kuknya enak. Nggak jeret, nggak enak ke leher kita. Nggak jerat kita. Tapi enak. Ikutin aja. Karena hanya itu yang saya bisa kasih. Karena saya sudah jalani. Dan selama saya jalani hidup bersama Tuhan dengan saya nyerah ini. Nggak kakean protes-protes sama Tuhan. Enteng banget loh hidupnya. Ya. Oke. Ya, Kali itu lagi baca, renungkan, dan perkatakan firman, lakukan. Maka baik. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu Amin. soalnya pesan yang bold Ya, banget. Tuhan Berharap kita berkati. berproses. Terima kasih Bu Elis. Ya, Tuhan good berkati. news, Iya. family. Shalom. Yes. Shalom. Itu Kun yang bisa kami hadirkan dalam Sabar Hamanja. Ketemu lagi di minggu depan ya. Ibu akan kembali bersama dengan kita dan kami sangat berharap ini semua boleh menguatkan kita dan boleh membawa kita bersedia berproses dan siap berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus